Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erwin Jawari dengan NIM 203201113. Di sini saya akan menjawab 5 pertanyaan dari 8 pertanyaan yang telah diberikan dalam UAS PKN. Untuk pertanyaan yang pertama, pelaksanaan demokrasi erat kaitannya dengan masyarakat madani. Masyarakat madani merupakan faktor penunjang dalam keberhasilan demokrasi. Mengapa demikian? Jelaskan pendapat saudara. Menurut saya, demokrasi merupakan suatu identitas yang menjadi penegak wacana masyarakat madani, di mana dalam menjalani kehidupan, warga negara memiliki kebebasan penuh untuk meyakinkan aktivitas kesehariannya, termasuk berinteraksi dengan lingkungannya. Demokrasi merupakan syarat mutlak bagi keberadaan civil society atau masyarakat madani yang murni. Tanpa demokrasi, masyarakat sipil tidak mungkin terwujud. Demokrasi tidak akan berjalan stabil bila tidak mendapat dukungan real dari masyarakat. Secara umum, demokrasi merupakan suatu tatanan sosial politik yang bersumber dan dilakukan oleh, dari, dan untuk warga negara. Demokrasi maksudnya adalah masyarakat dapat berlaku santun dalam pola hubungan interaksi dengan masyarakat sekitarnya dengan tidak mempertimbangkan aspek suku, ras, dan agama. Demokrasi berarti masyarakat dapat berlaku santun dalam pola hubungan berinteraksi dengan masyarakat sekitarnya dengan tidak mempertimbangkan suku, ras, dan agama. Prasyarat demokrasi ini banyak ditemukan oleh para pakar yang mengkaji fenomena masyarakat madani. Bahkan demokrasi merupakan salah satu syarat mutlak bagi penegakan masyarakat madani. Masyarakat madani dapat dikatakan sebagai tiang utama kehidupan politik yang demokratis. Sebab masyarakat madani tidak saja melindungi warga negara dalam berhadapan dengan negara, tetapi juga merumuskan dan menyuarakan aspirasi masyarakat. Untuk pertanyaan yang kedua, letak geografis Indonesia pada posisi silang dunia. Jumlah penduduk yang besar, masyarakat yang berbineka akan membawa dampak bagi bangsa Indonesia. Jelaskan dampak tersebut jika dikaitkan dengan geostrategis. Secara geografis, letak negara Indonesia berada di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Akan hal itu, posisi itu memberikan keuntungan dan keunggulan bagi bangsa Indonesia. Dengan letak yang strategis menyebabkan kebudayaan dan kehidupan bangsa Indonesia dipengaruhi kebudayaan asing. Kondisi itu memperkaya kebudayaan bangsa Indonesia. Selain itu, adanya keuntungan ekonomi dari posisi silang negara Indonesia. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia tengah berupaya untuk memanfaatkan posisi geostrategisnya sebagai poros maritim dunia. Letak geografis negara adalah salah satu unsur yang penting dari kekuatan negara di dunia internasional. Namun, lokasi geografis negara tidak dapat berdiri sendiri sebagai unsur kekuatan negara tanpa ditunjang unsur kekuatan negara lainnya. Kebijakan Indonesia tentang poros maritim dunia diikuti dengan pembangunan dan perbaikan pelabuhan-pelabuhan utama yang diupayakan berstandar internasional dan kebijakan tol laut. Jaringan transportasi diperlukan untuk menghubungkan pusat-pusat perekonomian, baik berfungsi sebagai pusat produksi maupun distribusi. Indonesia memiliki posisi yang sangat strategis di antara dua samudra, merupakan rute pelayaran kapal-kapal internasional. Posisi silang Indonesia memberikan keunggulan dan keuntungan bagi Indonesia. Berikut ini merupakan dampak negatif dari posisi strategis Indonesia. Yang pertama, karena terletak pada persimpangan kegiatan perekonomian dunia, maka Indonesia sangat mudah dimasuki produk asing. Jika tidak diregulasi dengan tepat, bisa membahayakan produk dalam negeri. Banyaknya produk asing yang beredar membuat tingkat ketergantungan bangsa kita terhadap bangsa lain sangat tinggi. Posisi silang Indonesia yang dikelilingi lautan menjadi Indonesia rawan akan serangan lawan ataupun dimasuki mata-mata. Karena interaksi sosial sangat dinamis dan melibatkan unsur kebudayaan, maka kepribadian bangsa Indonesia sangat potensial tergerus oleh kebudayaan baru jika tidak dicermati secara bijaksana. Kemudian, berikut ini merupakan dampak positif letak geostrategis Indonesia. Yang pertama, sebagai jalur
lalu lintas perdagangan sehingga mempermudah proses ekspor dan impor. Kedua, Indonesia kaya akan sumber daya laut. Ketiga, daerah yang sangat strategis untuk perdagangan internasional karena terletak di antara negara berkembang sehingga mudah untuk memasarkan hasil produksi. Keempat, berkembangnya sistem transportasi Indonesia karena mendapat pengaruh transportasi modern dari negara maju. Kelima, karena Indonesia terletak pada jalur perdagangan internasional, maka bahasa Indonesia diperkaya oleh berbagai bahasa asing dari pedagang. Kemudian, Indonesia mudah berkomunikasi dan menjalin relasi dengan negara lain, sehingga terjalin hubungan internasional yang baik dengan negara lain. Untuk pertanyaan yang ketiga, jelaskan elemen-elemen penting Trigatra dan Pancagatra dalam pelaksanaan ketahanan nasional. Bagaimana upaya dalam menghadapi globalisasi budaya? Trigatra dan Pancagatra merupakan aspek penting dalam pembahasan topik wawasan Nusantara. Dalam praktiknya, wawasan Nusantara menjadi konsep bangsa Indonesia dalam melihat keutuhan dan ketahanan nasional. Aspek Trigatra ada tiga, yaitu aspek geografi, demografi, dan sumber kekayaan alam yang merupakan potensi dan modal bagi bangsa Indonesia dalam melaksanakan pembangunan. Sementara aspek Pancagatra ada 5, yaitu aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan aspek pertahanan keamanan. Aspek-aspek itu disingkat menjadi Ipolexos Budankam. Berikut ini merupakan penjelasan dari aspek Trigatra dan Pancagatra. 3 aspek Trigatra yaitu pertama, gatra geografi negara. Lokasi dan posisi geografi Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari perairan dan daratan. Kedua, ada gatra keadaan dan kekayaan alam. Keadaan dan kekayaan alam Indonesia terdiri dari sumber dan potensi alam yang terdapat di ruang angkasa atau di dirgantara, permukaan bumi termasuk laut dan di dalam bumi. Kemudian ada gatra keadaan dan kemampuan penduduk atau demografi. Seperti telah diketahui, penduduk dipahami sebagai sekelompok manusia yang menetap di suatu wilayah negara. Peran sekelompok manusia itu penting dalam mengupayakan penyelenggaraan ketertiban dan keamanan serta pembangunan. Maka itu aspek demografi juga berpengaruh pada ketahanan nasional negara Indonesia. Beberapa faktor yang perlu diperhatikan terkait demografi ialah jumlah posisi, komposisi, persebaran, dan kualitas penduduk. Berikut ini merupakan 5 aspek Pancagatra. Yang pertama, ideologi. Ideologi merupakan suatu sistem nilai dan kebulatan ajaran yang memberikan motivasi. Ideologi juga mengandung konsep dasar tentang kehidupan dicita-citakan oleh suatu bangsa. Suatu ideologi umumnya bersumber dari suatu falsafah dan merupakan pelaksanaan dari sistem falsafah itu sendiri. Bagi bangsa Indonesia, Pancasila merupakan ideologi yang bersifat final. Pancasila tidak bisa dirubah ataupun ditawar. Nilai-nilai yang ada pada Pancasila bersumber dari nilai-nilai dasar budaya bangsa Indonesia yang sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Kemudian ada politik. Sistem politik Indonesia disusun berdasarkan nilai-nilai yang ada pada ideologi Pancasila dan Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sistem politik Indonesia merupakan asas, haluan, usaha, serta kebijakan negara tentang pembinaan serta penggunaan potensi nasional, baik yang potensial maupun yang efektif secara totalitas untuk mencapai tujuan nasional. Dalam sistem politik terdapat kegiatan politik ataupun kegiatan politik negara Indonesia dibagi menjadi 2 jenis, yaitu politik dalam negeri dan politik luar negeri. Kemudian yang ketiga ada ekonomi. Aspek ekonomi berhubungan dengan kegiatan pemenuhan kebutuhan masyarakat, meliputi pengelolaan faktor produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa, serta usaha-usaha untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat dapat terlihat dari sistem perekonomian Indonesia yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Maksudnya adalah setiap warga negara Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam menjalankan roda perekonomian dengan tujuan mensejahterakan bangsa. Selain itu, Indonesia juga menerapkan sistem perekonomian kerakyatan, yaitu sistem ekonomi yang berbasis pada kekuatan ekonomi rakyat. Kemudian ada sosial budaya. Dalam buku Pendidikan Kewarganegaraan dijelaskan bahwa aspek sosial berhubungan dengan pergaulan hidup masyarakat Indonesia, di mana nilai-nilai kebersamaan,
perasaan senasib, sepenanggungan, dan solidaritas merupakan unsur pemersatu. Contoh bentuk aspek sosial adalah gotong royong yang identik dengan semangat persatuan dan kesatuan. Sementara aspek budaya berhubungan dengan sistem nilai yang merupakan hasil hubungan manusia dengan cipta rasa dan karsa yang menumbuhkan gagasan-gagasan utama serta merupakan kekuatan pendukung penggerak kehidupan. Salah satu bentuk aspek kebudayaan adalah kebudayaan nasional yang terbentuk dari interaksi berbagai kebudayaan lokal, seperti kebudayaan suku bangsa. Kemudian ada pertahanan dan keamanan. Aspek pertahanan dan keamanan berhubungan dengan upaya mempertahankan kedaulatan Indonesia dari berbagai ancaman dan gangguan. Upaya tersebut dilakukan dengan membangun sistem pertahanan yang kuat. Dari segi pertahanan, Indonesia menggunakan sistem pertahanan semesta, sis, dan kemerata yang melibatkan seluruh sumber daya nasional, TNI sebagai komponen utama, sementara warga negara berperan sebagai komponen cadangan atau pendukung. Jadi upaya mempertahankan kedaulatan Indonesia dilakukan oleh semua komponen, tidak hanya TNI tetapi juga warga negara. Semua bersatu padu untuk mempertahankan kedaulatan dan keutuhan wilayah negara Indonesia. Kemudian ada beberapa upaya untuk menghadapi globalisasi budaya. Yang pertama, berpegang teguh pada nilai religius, spiritual, dan memupuk rasa kebinekaan agar Indonesia tetap berjaya dengan budayanya. Kemudian yang kedua, memperkuat persatuan dan kesatuan antara warga Indonesia yang memiliki budaya beragam untuk bersatu, melindungi budaya asli Indonesia agar tidak luntur terbawa arus globalisasi juga tidak hilang karena diklaim negara lain. Ketiga, menyukai dan menggunakan produk-produk asli Indonesia. Keempat, menyaring setiap budaya asing yang masuk ke Indonesia untuk kemudian diadaptasi dan digunakan bersama-sama. Kemudian yang kelima, meningkatkan kualitas nilai keimanan dan moralitas masyarakat. Kemudian untuk soal yang keempat, jelaskan makna pluralisme dan multikulturalisme. Kehidupan pluralisme dan multikulturalisme di Indonesia rentan terjadi gesekan antar kelompok dan golongan. Bagaimana Pancasila dan konsep Bhinneka Tunggal Ika dapat menjadi solusi dan penyelesaian masalah tersebut. Multikulturalisme merupakan suatu paham yang menyatakan bahwa suatu masyarakat sebaiknya terdiri dari banyak kelompok budaya yang berbeda dalam satu sosial yang sama atau paling tidak mengizinkan kelompok-kelompok budaya yang dapat berbeda tersebut tinggal dalam suatu wilayah. Istilah yang digunakan untuk menjelaskan pandangan seseorang tentang ragam kehidupan di dunia ataupun kebijakan kebudayaan yang menekankan tentang penerimaan terhadap realitas keragaman dan berbagai macam budaya atau multikultural yang ada dalam kehidupan masyarakat, menyangkut nilai-nilai, sistem, budaya, kebiasaan, dan politik yang mereka anut. Kemudian ada pluralisme. Pluralisme yaitu suatu paham yang berpendapat bahwa orang dari ras, agama, serta kepercayaan politik yang berbeda dapat hidup dengan damai di masyarakat yang sama. Kerangka di mana ada interaksi beberapa kelompok-kelompok yang menunjukkan rasa saling menghormati dan toleransi satu sama lain. Mereka hidup bersama atau koeksistensi serta membuahkan hasil tanpa konflik asimilasi. Pancasila adalah pondasi-pondasi dasar kemasyarakatan yang dari awal sudah tertanam dengan kokoh dalam sanubari rakyat Indonesia. Artinya dalam kehidupan sehari-hari, nilai-nilai itu mewarnai interaksi masyarakat kita. Intisari dari Pancasila yaitu gotong royong, dan gotong royong adalah pembandingan tulang bersama, pemerasan keringat bersama, perjuangan bantu membantu bersama. Semua itu merupakan kepentingan semua, keringat semua buat kebahagiaan semua. Jika menggunakan kacamata negatif, kita akan pesimis dan melihat bahwa kenyataannya yang ada tanpa harapan. Namun jika menggunakan cara pandang positif, kita masih melihat bahwa nilai-nilai itu masih ada dan hidup dalam masyarakat kita. Yang diperlukan adalah upaya untuk membangunkan dan memperkuat memori kolektif kita akan nilai-nilai Pancasila. Hal ini tidak bisa melalui anjuran, omongan, atau propaganda saja, tapi yang lebih mendasar adalah melalui keteladanan para elit dan para pemimpin bangsa, semua di tingkat pusat sampai daerah. Manakala yang dipertontonkan para elit dan para pemimpin adalah konflik, ketidakdewasaan berpikir dan bersikap, serta mempertontonkan tindakan tidak terpuji lainnya, maka jangan serta-merta menyalahkan
pelajar yang tawuran, atau masyarakat yang berkonflik. Memang masih banyak faktor lain yang menjadi penyebab, tapi faktor keteladanan dari elit atau pemimpin ini sangat signifikan untuk terciptanya masyarakat yang hidup berdampingan secara damai, sehingga energi sumber daya kita sebagai bangsa bisa kita fokuskan bagi pembangunan demi kesejahteraan rakyat. Berikut ini merupakan cara mengatasi konflik antar golongan. Yang pertama yaitu komunikatif, yang kedua ada bersikap produktif, yang ketiga ada keterbukaan, yang keempat ada cari tahu akar dari konflik tersebut dan cari solusi terbaiknya. Kemudian yang kelima adalah bersikap fleksibel. Kemudian untuk soal nomor 5, mengapa korupsi disebut sebagai extraordinary crime atau kejahatan luar biasa? Jelaskan dampak perilaku korupsi dalam kehidupan masyarakat dan jelaskan peranan mahasiswa dalam mendukung gerakan anti korupsi beserta contohnya. Sebagai sebuah kejahatan, untuk konteks Indonesia, korupsi masuk dalam kategori sebuah tindak kejahatan luar biasa atau extraordinary crime. Untuk penanggulangan dan pemberantasan perkara korupsi, pada prinsipnya Indonesia telah memulai langkah positif dengan mengeluarkan berbagai regulasi perihal pemberantasan korupsi. Korupsi dikatakan sebagai kejahatan luar biasa sebagaimana yang termaktub dalam pembukaan Konvensi PBB tentang anti korupsi, karena masalah dan ancaman yang ditimbulkan oleh korupsi terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat begitu besar. Korupsi dapat merusak lembaga-lembaga dan nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai etika dan keadilan, serta mengacaukan pembangunan yang berkelanjutan dan penegakan hukum. Sehingga untuk pemberantasannya diperlukan suatu pendekatan yang komprehensif dan multidisipliner. Dikatakan sebagai kejahatan luar biasa karena korupsi bukan hanya kejahatan yang merugikan uang negara, tetapi dapat berdampak pada seluruh program pembangunan. Kualitas pendidikan menjadi rendah, kualitas bangunan menjadi rendah, mutu pendidikan jatuh, serta kemiskinan tidak tertangani. Oleh karenanya sangatlah perlu untuk memperkuat kapasitas dan peningkatan kemampuan lembaga yang berwenang untuk mencegah dan memberantas korupsi secara efektif. Korupsi sangat berdampak negatif pada kehidupan masyarakat sekitar. Dalam banyak literatur disebutkan bahwa korupsi mengakibatkan penurunan daya saing nasional, mengganggu pertumbuhan ekonomi, menimbulkan biaya sosial yang besar, dan akhirnya menambah tingkat kemiskinan. Kenaikan harga-harga barang akibat anggaran APBN dan korupsi, bertambahnya rakyat miskin dikarenakan uang tunjangan bagi rakyat miskin yang seharusnya disalurkan di korupsi. Mahalnya biaya yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan yang seharusnya bersubsidi. Kesenjangan pendapatan makin tinggi, banyak rakyat yang di PHK akibat perusahaan kecil tempat mereka kerja gulung tikar akibat dana investasinya di korupsi. Mahasiswa sebagai kader yang dipersiapkan untuk memimpin bangsa ini. Sebagai seorang kader, selain harus memiliki intelektualitas yang tinggi, haruslah pula memiliki bakat dan profesionalitas dalam kepemimpinan. Peran mahasiswa dalam pemberantasan korupsi adalah pembenahan terhadap diri dan kampusnya. Mahasiswa harus mendemonstrasikan bahwa dirinya dan kampusnya bersih dan jauh dari perbuatan itu. Contoh peran mahasiswa dalam penegakan anti korupsi yaitu contohnya seperti menciptakan lingkungan bebas dari korupsi di kampus. Kedua, memberikan pendidikan kepada masyarakat tentang bahaya melakukan korupsi. Kemudian menjadi alat pengontrol terhadap kebijakan masyarakat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penggunaan kalimat atau kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.